filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merujuk pada apa yang menjadi fokus atau objek kajian dari suatu disiplin ilmu. Contohnya dalam ilmu fisika, yaitu objek berupa benda fisik seperti batu, es, atau planet. Kemudian objek formal. Objek formal merujuk pada bentuk, struktur, atau karakteristik yang berdasarkan objek material. Contohnya dalam matematika, objek formal bisa berupa angka, geometris, atau hubungan antar angka. Kemudian B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat bahasa dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yaitu terdiri atas dua kata, philos cinta atau philia persahabatan, tertarik atau kepada, dan polos hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktik, dan inteligensi. Kemudian kedua, pengertian ilmu. Ilmu adalah suatu sistem pengetahuan yang terorganisir dan terstruktur yang diperoleh melalui metode penelitian yang sistematis. C. Tujuan filsafat ilmu yang terdiri dari 3. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Dengan kita mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami bagaimana sumbernya, hikmah, dan tujuan dari filsafat ilmu. Kemudian kedua, memahami sejarah filsafat ilmu, yang dimana kita harus memahami sejarah tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga dengan kita memahami sejarah itu kita dapat mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Kemudian ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Dengan kita menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa, kita dapat menjadi pedoman bagi para siswa. Dengan itu, terutama untuk membedakan persoalan ilmu dan non-ilmiah. Sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Filosof alam pertama yang pengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales dari 624 sampai 5046 Masehi. Ia digelari sebagai bapak filsafat karena beliaulah yang pertama bermula-mula berfilsafat. Kemudian kedua, B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam pada abad ke-7 hingga ke-9 setelah munculnya Islam, terjadi proses penjermaan besar-besaran karya ilmiah, karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali sangat berperan penting dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Proses ini tidak hanya mencakup filsafat, tetapi juga matematika, astronomi, dan kedokteran yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian kedua yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam biasanya diidentikan dengan periode pengetahuan dengan periode antara abad ke-8 hingga ke-14. Pada masa ini, pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad,
Cordoba dan Kairo berkembang pesat. Universitas pertama di dunia, Al-Qarawiyyin, didirikan di Fez, Maroko, diikuti oleh banyak lembaga pendidikan lainnya. Para ilmuwan Muslim seperti Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Razi membuat kontribusi besar dalam bidang kedokteran, sementara Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar. Selain itu, astronomi dan ilmu pengetahuan lainnya juga mengalami kemajuan pesat dengan penggunaan alat-alat seperti astrolabe. Kemudian ketiga, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam dimulai pada abad ke-15 dan berlanjut hingga ke-19. Ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk invasi asing, perang, dan pergeseran kekuasaan. Dengan munculnya kolonialisme, banyak pusat ilmu pengetahuan mengalami penurunan. Fokus pada ilmu-ilmu tradisional mengakibatkan stagnasi dalam inovasi dan pengembangan. Meskipun demikian, pada abad ke-20 muncul gerakan untuk revitalisasi pendidikan dan penelitian ilmiah di dunia Muslim, berusaha menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang pernah gemilang. C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Yang pertama, masa Renaissance pada abad ke-15 sampai 16. Masa Renaissance ditandai dengan kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan, seni dan budaya klasik Yunani dan Romawi. Inovasi dalam pemikiran ilmiah mulai muncul dengan tokoh-tokoh seperti Nicolaus Copernicus yang memperkenalkan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Selain itu, Leonardo da Vinci dan Michelangelo menggabungkan seni dengan pengetahuan ilmu, mempelajari anatomi dan proporsi manusia. Penemuan teknik cetak oleh Johannes Gutenberg juga memainkan peran besar dalam penyebaran pengetahuan, memungkinkan buku-buku ilmiah dan karya-karya klasik tersebar luas. Kemudian kedua, masa modern pada abad ke-17 sampai 19. Pada masa modern, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, dan Isaac Newton mengembangkan metode ilmiah dan mengubah cara orang untuk memahami alam semesta. Newton dengan hukum gerak dan gravitasinya memberikan dasar bagi fisika modern. Revolusi ilmiah juga mencakup kemajuan dalam bidang biologi, kimia, dan matematika. Penemuan baru dalam teknologi seperti teleskop dan mikroskop memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi yang lebih mendalami dan akurat. Kemudian ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dalam periode ini ada dua aliran utama yang muncul dalam filsafat ilmu, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mungkin dikenal melalui pemikiran seperti René Descartes yang menekankan bahwa pentingnya alasan dan logika dalam memperoleh pengetahuan. Descartes berargumen bahwa ide-ide dasar dan kebenaran dapat dicapai melalui pemikiran rasional. Kemudian kedua, empirisme. Empirisme dikenal melalui tokoh seperti John Locke dan David Hume yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Empirisme menekankan pentingnya data dan bukti yang dapat diuji untuk membangun pengetahuan ilmiah. Keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Zaman modern juga menyaksikan perkembangan dalam
filsafat dengan munculnya berbagai aliran dan pemikiran. Yang pertama, rasionalisme. Selain Descartes, tokoh seperti Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz juga memberikan kontribusi signifikan yang membangun sistem filsafat yang menekankan pentingnya akal dalam memahami realitas. Kemudian empirisme. John Locke dan Georg Berkeley dan David Hume mengembangkan pemikiran empiris yang menantang pandangan rasionalis, menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kemudian ketiga, kritik terhadap metodologi. Immanuel Kant berusaha menjembatani rasionalisme dan empirisme, mengajukan bahwa pengetahuan adalah hasil interaksi antara pengalaman dan struktur kognitif manusia. Kemudian filsafat eksistensialisme dan positivisme. Pada akhir abad ke-19 muncul aliran-aliran baru seperti eksistensialisme dan positivisme yang berfokus pada pengalaman individu dan data ilmiah. Kemudian bab 3 tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Yang pertama, definisi dan jenis pengetahuan. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman atau pengertian yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran dan pengamatan, mencakup berbagai informasi, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki individu atau masyarakat. Kemudian adapun jenis-jenis pengetahuan, menurut Burhanuddin, beliau mengemukakan 4 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari kita dan pengamatan langsung. Pengetahuan ini tidak terstruktur dan seringkali bersifat subjektif. Kemudian kedua, pengetahuan ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmu. Jenis pengetahuan ini diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis. Pengetahuan ini bersifat objektif, teruji, dan dapat diuji ulang. Contohnya adalah pengetahuan dalam bidang sains, matematika, dan teknologi. Kemudian 3, pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang berhubungan dengan pertanyaan mendalam mengenai eksistensi, etika, dan makna kehidupan. Filsafat menggunakan pemikiran kritis dan analitis untuk menggali hakikat realitas. Kemudian keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yang berasal dari ajaran-ajaran agama dan kepercayaan. Pengetahuan ini mencakup teologi, moralitas, dan praktik keagamaan, serta dianggap sebagai kebenaran absolut oleh penganutnya. Kemudian B, hakikat dan sumber pengetahuan. Dua, perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Yang pertama, pengetahuan mencakup semua bentuk pemahaman, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan tidak selalu berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan ilmu adalah subset dari pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang bersifat sistematis, teruji, dan dapat direplikasi. Kemudian B, hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Yang pertama, realisme.
Realisme berpendapat bahwa pengetahuan berkaitan dengan realitas subjektif di luar pikiran manusia. Menurut realisme, pengetahuan adalah representasi dari dunia nyata yang dapat terobsesi dan diukur. Kemudian idealisme. Idealisme berpendapat bahwa pengetahuan terbentuk dari pikiran dan ide. Dalam pandangan ini, realitas dipahami sebagai konstruksi mental dan pengetahuan tidak selalu mencerminkan di dunia luar. Kemudian, kedua, sumber pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan yang meliputi empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi. Menurut empirisme, semua pengetahuan awalnya berasal dari pengalaman. Kemudian, rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui penggunaan akal dan logika. Rasionalisme menekankan pentingnya pemikiran dan deduksi dalam memahami realitas. Kemudian intuisi. Intuisi mengacu pada pengetahuan yang diperoleh melalui insting atau perasaan langsung tanpa melalui proses pemikiran analitis. Intuisi ini sering dianggap sebagai sumber pengetahuan yang bersifat subjektif dan pribadi. Ya, ukuran kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu teori korespondensi, ketiga teori pragmatisme, ketiga agama sebagai teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan atau keyakinan dengan kenyataan di dunia. Sebuah pernyataan ini dianggap benar jika ia mencerminkan fakta yang ada. Dalam konteks ini, kebenaran adalah subjek yang dapat diuji melalui observasi dan bukti. Kemudian kedua, teori pragmatisme. Teori ini Menurut teori ini, kebenaran diukur berdasarkan hasil dan konsekuensi praktis dari suatu ide atau pernyataan. Kebenaran dianggap sebagai suatu yang berguna dan efektif dalam memecahkan masalah. Jika suatu ide dan fungsi dengan baik dalam praktik, maka ide tersebut dianggap benar. Kemudian ketiga, agama sebagai teori kebenaran. Dalam pandangan ini, kebenaran diukur melalui ajaran agama dan wahyu. Kebenaran yang ditetapkan oleh kitab suci dan ajaran para nabi dianggap sebagai kebenaran yang absolut, tidak tergantung pada pengalaman atau logika manusia. Kebenaran agama sering dipegang sebagai panduan moral dan spiritual. Kemudian D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu ke dalam 2 kategori utama, yaitu ilmu syariah dan ilmu aliyah. Ilmu syariah adalah ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum Islam. Hukum ini mencakup ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta nilai-nilai moral dan etika. Beberapa subkategori dalam ilmu syariah meliputi ilmu ashul, yaitu ilmu tentang prinsip dasar ajaran Islam dan metodologi dalam memahami teks-teks suci. Kemudian ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya.
Ketiga, ilmu kenabian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang para nabi dan misi mereka dan ajaran yang mereka bawa. Kemudian ilmu akhirat atau ekstatologi, ilmu yang membahas tentang kehidupan setelah mati, hari akhirat dan surga serta neraka. Kemudian ilmu aliyah. Ilmu aliyah adalah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan duniawi dan rasional. Ilmu ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang tidak langsung berkaitan dengan ajaran agama, dan ilmu aliyah ini membantu dalam memahami dunia secara lebih sistematis dan analitis. Kemudian bab 4, dasar-dasar ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, kebenaran, dan realitas. Dalam pemahaman ontologi, terdapat beberapa pandangan pokok yang berbeda mengenai eksistensi dan sifat dari apa yang ada. Yang pertama, moisme. Moisme berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu substansi atau prinsip dasar. Dalam pandangan ini, semua fenomena dapat dijelaskan melalui satu realitas tunggal, baik itu fisik maupun non-fisik. Kemudian kedua, materialisme. Materialisme menekankan bahwa hanya materi yang nyata dan bahwa segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan melalui interaksi materi. Dalam pandangan ini, segala fenomena mental dianggap sebagai produk dari proses material. Kemudian ketiga, idealisme. Idealisme berargumen bahwa realitas tergantung pada pikiran atau kesadaran. Dalam pandangan ini, suatu hal dianggap ada jika ia dapat dipikirkan atau dialami. Realitas fisik dilihat sebagai representasi dari ide-ide yang ada dalam pikiran. Kemudian kedua, dualisme. Dualisme mengemukakan bahwa dua jenis eksistensi yang berbeda, yaitu dunia fisik maupun dunia non-fisik seperti pikiran atau jiwa. Ini seringkali dikaitkan dengan pemikiran Descartes yang memisahkan antara substansi mental dan substansi fisik. Kemudian ketiga, pluralisme. Pluralisme menyatakan bahwa jenis eksistensi atau realitas yang ada dan tidak ada suatu pandangan tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Ini mengakui keberagaman dan pengalaman dan kenyataan. Kemudian kelima, agnostisisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang realitas tertentu, terutama yang terkait dengan keberadaan Tuhan atau realitas non-fisik, tidak dapat diketahui atau dibuktikan. Agnostis mengklaim ketidakpastian mengenai isu-isu tersebut. Kemudian B. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, sumber, dan batasan pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode deduktif. Metode ini sering dimulai dari premis umum untuk menarik
kesimpulan khusus dalam pendekatan ini. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Kemudian kedua, metode induktif. Metode ini berlawanan dengan deduktif, yaitu mengumpulkan data dan observasi spesifik untuk membentuk generalisasi atau teori umum. Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Kemudian ketiga, metode positivisme. Metode ini berfokus pada data yang dapat diobservasi dan diukur. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan fakta empiris dalam membangun pengetahuan. Kemudian keempat, metode kontemplatif. Metode ini melibatkan refleksi mendalam dan pemikiran kritis untuk memahami realitas. Metode ini sering digunakan dalam filsafat dan kajian spiritual. Kemudian keempat, metode dialektik. Metode ini melibatkan dialog atau diskusi antara dua pihak dengan pandangan yang berbeda untuk mencapai pemahaman atau kebenaran yang lebih dalam. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan pemikiran Hegel. Kemudian C. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai, etika, dan estetika. Aksiologi berfokus pada pernyataan-pernyataan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan indah. Dalam konteks ilmu, aksiologi mempertimbangkan bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan, penelitian, dan penerapan pengetahuan, serta bagaimana ilmuwan harus bertindak secara etis dan pencarian pengetahuan. Bab 5, sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Definisi bahasa. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan untuk komunikasi antara individu. Dalam konteks ilmiah, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, ide, dan pemikiran. Kemudian ke-1, fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan masyarakat. Bahasa berfungsi untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan sosial melalui bahasa. Individu dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kedua, penekanan pikiran dan pengungkapan. Bahasa memungkinkan individu untuk menyampaikan pemikiran mereka dengan jelas. Ini penting dalam diskusi, debat, dan pengambilan keputusan. Kemudian ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan emosi. Ini membantu dalam membangun hubungan interpersonal dan memahami satu sama lain. Kemudian keempat, penyerangan jiwa. Bahasa dapat digunakan untuk memahami dan mengubah pandangan orang lain melalui retorika dan argumentasi. Bahasa dapat memotivasi atau meyakinkan orang lain. Kemudian kelima, pengurangan dan kegoncangan jiwa. Bahasa juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan atau mengatasi perasaan trauma atau stres. Melalui pengungkapan verbal, individu dapat mengurangi ketegangan emosional. Kemudian kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian dan teori-teori ilmiah dan dengan presisi dan objektivitas. Ini mencakup penggunaan istilah dan jargon khusus
khusus yang membantu dalam komunikasi antar ilmuwan. Kemudian ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah seringkali bersifat logis dan analitis, sedangkan bahasa agama cenderung lebih emosional dan simbolis. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dalam konteks masing-masing. Kemudian B. Matematika. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika dianggap sebagai bahasa universal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dan pola. Ini berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah dan menganalisis data. Kemudian kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika memungkinkan penggunaan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Ini membantu dalam membangun argumen yang kuat dan valid. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam ilmu alam, matematika digunakan untuk menggambarkan fenomena fisik dan mengembangkan model-model ilmiah. Dalam ilmu sosial, matematika digunakan untuk analisis statistik dan pengolahan data, membantu memahami perilaku manusia dan pola sosial. C. Statistik. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi dan pengajian data. Ini mencakup teknik-teknik untuk merangkum informasi dari data dan membuat kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Kemudian B. Sejarah pengembangan statistik. William Charles, seorang pendidik dan filsuf yang berkontribusi pada pengembangan statistik dengan menekankan bahwa pentingnya metode ilmiah dalam pendidikan. Ia mempromosikan pendekatan yang mengedepankan pengalaman belajar yang berbasis pada observasi dan pengumpulan data yang menjadi landasan dalam pengajaran statistik. Kemudian hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan hal analisis statistik dan menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Bahasa ilmiah membantu dalam mendokumentasikan dan mendiskusikan temuan statistik. Kemudian logika memberikan dasar pemikiran yang sistematis dalam analisis data. Ketiga, matematika. Statistika adalah cabang dari matematika terapan. Teknik statistik seringkali melibatkan rumus dan konsep matematika untuk menganalisis data dan menghasilkan inferensi. 4. Statistik mengintegrasikan bahasa, logika, dan matematika dalam pengumpulan dan analisis data. Statistik memungkinkan peneliti untuk menguji teori dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah dianalisis. Kemudian tujuan dan pengumpulan data statistika. Tujuan pengumpulan data statistika yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian kedua, membuat keputusan yang terinformasi. 3. Mengidentifikasi pola dan tren. 4. Menguji hipotesis. Kemudian 5. Statistika dan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Yang pertama, statistik merujuk pada metode dan teknik untuk menganalisis data.
Statistika adalah ilmu yang mempelajari statik dan penerapannya. Kemudian cara berpikir induktif yang mengacu pada proses menarik kesimpulan umum dari pengamatan spesifik yang merupakan metode penting dalam analisis statistik. Kemudian 6. Peranan statistika dan tahap-tahap metode keilmuan. Yang pertama, identifikasi masalah. Statistika membantu dan mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Kemudian kedua, pengumpulan data. Dalam tahap ini, statistik digunakan untuk merancang metode pengumpulan data yang sistematis dan valid. Kemudian 3. Analisis data. Statistik digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menguji hipotesis. 4. Kesimpulan dan interpretasi. Statistik membantu dalam memahami kesimpulan dan analisis dan menginterpretasikan hasilnya. Kemudian D. Logika. Yang pertama, aturan cara berpikir yang benar. Logika adalah alat untuk berpikir secara sistematis dan rasional. Dalam konteks ini, logika membantu dalam menyusun argumen dan analisis yang valid. Kemudian, mencintai kebenaran. Logika mendorong pencarian kebenaran dan kejelasan dalam pemikiran. Kemudian B. Kemudian diketahuilah dengan sadar apa yang Anda katakan. Dengan logika, premis yang diketahui menjadi dasar untuk menarik kesimpulan yang valid. Kemudian 2. Aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk membedakannya kepada orang lain. Definisi secara terminologi, suatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu.